Ma, rumah yang hanyut itu mau hantam kami. Kan jauh bu kan? Terseret rumah tuh. Sabar nah. Ma, itu sampai jam 4 pagi. Ma, ya sabar nah, sabar. Ditolongkan Tuhan bu. Jam 4 pagi datang pohon pisang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi datang ke rumah kami ini. Korban banjir Aceh Tamiang, banjir bandang. Ini kami mau menceritakan pengalaman kami Pak. Pada malam Jumat, kejadian Kamis jam 4:30, kami ngungsi di rumah tingkat 2. Terus rumah itu rubuh karena kekuatan arus deras. Kebetulan ada 12 orang di rumah itu. Kami yang saudara satu kandung, anak beranak, suami istri, anak 3, 1 laki 2 perempuan. Semua gak pandai berenang. Yang dalam 12 orang itu yang bisa berenang cuma 2 orang, saya sama suami. Kebetulan alhamdulillah saya bisa berenang bukan. Cuman yang lain gak bisa. Jadi pas rumah itu rubuh, kita masing-masing menyelamatkan diri dan teringat anak. Saya yang perempuan ini disuruh suami, udah sebelum kecelakaan itu rumah rubuh, udah dibilang sama suami, kamu jaga anak yang ini katanya. Dia gak bisa berenang, biar pegang saya. Suami pegang ini. Anak yang laki umur 13 tahun kami biarkan sendiri karena dia bilang bisa mengapung mak, dan bisa belajar ngapung. Ya udah deh, nanti kalau ada jumpa apa-apa tangkap. Ada jumpa akar, jumpa pohon, tangkap. Udah. Habis itu dia tangkap saya, dipijaknya saya bu, rubuh. Sebelum rubuh tuh udah minta maaf karena rasanya memang menunggu ajal. Maafkan salah saya bang, maafkan salah mama sama kalian kalau ada salah, kan? Ya udah nggak apa-apa, sama tetangga depan rumah bu, usia 60 tahun, anda lucu. Habis itu udah mak nggak apa-apa, kan? Kita pegang-pegang aja, mana selamat. Terus rubuh bu, rubuh dia tangkap saya, dia pijak kepala saya masuk ke dalam tanah tuh. Saya udah berpikir di sinilah ajal saya pikir lama naik ke atas karena dipijak sama dia, sama anak ya bu ya. Habis itu ditolong Allah memang, naik saya ke atas. Ya Allah bang. Terus yang ini nggak bisa berenang, udah lepas dari pijakan saya, udah gini-gini kepalanya. Nah, pegang rumah yang rubuh itu. Aina namanya bu. Pegang yang rubuh itu. Iya mak masih bisa. Iya mak, pegang. Jadi ikut rumah yang rubuh tadi. Cuman karena arus deras menerpa dari depan bu, lepas tangkap pokok sawit. Nah, ada cabang pohon sawit. Dia tangkap bu. Tangkap, itulah pohon itu tadi, duri-durinya dia peluk. Di situ aja nah, di situ. Terus saya ke situ bu. Habis itu karena anak saya yang laki tadi, alhamdulillah dapat cabang pohon rambutan. Udah, dia tangkap. Aidil, di mana dek? Ini mah dapat pohon rambutan, katanya kan? Tahan ya nak. Terus ayahnya nolong yang ini bu, berdua. Habis itu orang ini jumpa papan. Ayahnya pegang itu, dia pegang. Naik ke papan tuh agak besar bu, bisa. Habis itu hanyut juga. Nolong yang kecil tadi bisa. Selamat udah sampai di pokok rambutan bu. Di situ orang tuh bertahan nih bertiga. Saya tadi di pokok sawit sama ini bu. Nah ini cemana, nah nggak bisa kita kayak gini. Air deras, pohon udah sakit semua ini pegang sawit. Cemana ma, Aina nggak bisa berenang. Saya kan bisa bu. Terus saya berenang ke pokok durian. Durian masih kecil, ada akarnya. Pegang ini nah, pegang nah, naik ke pohon durian. Pegang dia, saya bisa naik bu. Dia mak nggak tahan pohon durian nih mak, katanya. Akhirnya cepat. Udah Aina biar aja di pokok sawit mak. Balik dia ke pokok sawit, bisa saya dorong bu. Habis itu saya terbawa arus pindah ke pohon rambutan. Tinggal dia di pohon sawit sama nenek itu tadi bu. 2 orang nih bu kan. Tambah lagi rupanya suami nenek itu hanyut dapat pokok sawit itu juga 3 orang. Disitulah dia 1 hari 1 malam bu. Pas malam Jumat itu, balok kayu menghantam orang ini karena arus deras. Kena pokok sawit tuh. Mak, cemana nih mak? Balok-balok datang mak. Pegang kuat. Tapi dalam hati kayak gini udah apa? Kayak bilang putus asa bu. Ya Allah, bentar lagi anak aku hanyut nih. Udah. Iya nak, pegang yang kuat. Mak, rumah yang hanyut itu mau hantam kami. Kan jauh bu kan? Terseret rumah tuh. Sabar nah. Mak, itu sampai jam 4 pagi. Mak, ya sabar nah, sabar. Ditolongkan Tuhan bu. Jam 4 pagi datang pohon pisang. Nah ya, berapa biji nah? Kayak rakit bu, cuman gak berakit.
bererengan jalan batang pisang tadi. Habis itu, mak dapat rakit mak kan? Di situ bisa duduk di rakit itu bu. Jadi kaki yang nahan di batang sawit tadi bisa bergantung nah, bisa. Itulah bu sampai pagi bertahan, pegang cabang kelapa sawit, sama kaki bergantung di batang pisang tuh. Besok pagi airus kan makin dalam tuh. Habis itu, macam mana cara saya ini? Bergelantungan saya dari cabang pohon rambutan. Kebetulan banyak pohon rambutan bu kan di situ. Bergelantungan. Anak ini kan karena suami kakinya belah bu, baru kena kaca. Jadi nggak bisa kayak dia banyak berbuat tuh. Bergelantungan. Nah, kalau bisa Aina nah, anyut nah, mama yang tangkap di sini. Nggak berani mak katanya. Pergi ke rumah yang roboh itu nah. Nggak berani mak. Kebetulan bu, yang punya rumah tuh yang roboh ikut terbawa arus di rumah itu. Dia pandai berenang, masih muda, anak laki itu kan bu. Namanya si Am. Am, tolonglah Am, Aina nah Am. Iya Kak Ida, tapi arusnya deras. Rupanya pandai juga lah dia bu. Nah, pegang cabang batang sawit lagi nah, bergelantungan nah. Pegangnya bu, bisa bu. Kuatlah dia bu. Sampai ke rumah itu di atas atap rumah yang hanyut tadi. Udah bu. Kayak ini aja. Kayak menunggu ajal. Udah bu, itu menjelang jam 4 pagi. Udah terang. Rupanya warga ada yang dengar minta tolong saya semalaman. Tolong kami, tolong. Ada adik saya itu yang Pak Jakaria tadi pak. Dia bawa makan makanan dalam plastik di dalam arus deras tuh. Dia tarik kabel-kabel listrik yang itu. Berhasil dia campakkan makanan ke kami bu. Kami pikir kami dievakuasi terus hari itu. Rupanya nggak sanggup nolong pakai rakit pisang. Nggak ada pertolongan lain, kami tim SAR nggak ada bu. Habis tuh orang ini pakai rakit pisang nggak sanggup juga hantam arus deras tuh. Akhirnya kami malam lagi di situ bu. Itulah malam kedua, kami udah letih. Makan itu cuman yang dikasih nasi itu sekali. Udah haus. Malam itulah bu, hanyut jatuh dari pohon kayu tuh anak nomor 2, anak terakhir bu yang laki tuh. Jatuh, duduk. Dia jatuh katanya. Jatuh, udah hanyut 3 meter tuh dalam pekatnya malam tuh. Ayahnya jatuh, dia dapat lagi akar batang rambutan, siangkut di situ. Kalau enggak udah enggak ada nyawanya bu.